Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan dari kelas B02. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen resiko. Di sini saya akan menjelaskan prinsip manajemen resiko. Prinsip adalah fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen resiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. A. Terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. B. Terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. C. Disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. D. Inklusif. Keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. E. Dinamis. Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. F. Informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. G. Faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tindakan dan tahap. H. Perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Prinsip, kerangka kerja, dan proses dibagi menjadi 3, yaitu prinsip klausul 4, kerangka kerja klausul 5, proses klausul 6. Kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Proses manajemen risiko. Seluruh risiko yang mungkin ada. Satu, batasan sumber risiko dan ukuran-ukuran. 2, risiko yang relevan untuk organisasi. 3, besarnya risiko yang dihadapi. 4, risiko yang harus ditindaklanjuti. 5, profil risiko perusahaan. 6, risiko terkendali organisasi. 7, rencana PS progres, target PS pencapaian. 8, desain PS praktik, ekspektasi PS realita. 9, progres praktik, realisasi, pencapaian, pelaksanaan, keluaran hasil. Arti resiko menurut M. J. Spughan dan Curtis M. Elliot mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut. 1, kemungkinan kerugian. 2, ketidakpastian. 3, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. 4, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Manajemen risiko, kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Terbagi menjadi 3, yaitu untuk menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja atau mendorong inovasi, terakhir mendukung pencapaian sasaran. Risk appetite.
Definisi sebagai jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran perusahaan, baik yang tertuang dalam kontrak manajemen maupun rencana kerja dan anggaran perusahaan. Risk tolerance. Risk tolerance didefinisikan sebagai tingkat toleransi risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan risk appetite. Risk tolerance merujuk pada tingkat toleransi tertinggi dan atau terendah terhadap besaran deviasi dari berbagai ukuran yang tertuang di dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan. Key Risk Indicator adalah ukuran yang digunakan oleh suatu organisasi sebagai indikator yang menjadi sebuah pemberitahuan dini apabila terjadi suatu perubahan dari risk exposure untuk beberapa aspek pada organisasi. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Analisis risiko. Proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Evaluasi. Tujuan evaluasi kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi ruang pengembangan atau perbaikan yang diperlukan terhadap kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Organisasi sebaiknya 1. Mengukur kesesuaian kinerja manajemen risiko sesuai indikator yang telah ditetapkan. 2. Memantau tingkat maturitas manajemen risiko. 3. Mengukur proses rencana penerapan manajemen risiko. 4. Memantau perubahan internal dan eksternal yang terjadi dan pengaruhnya terhadap kerangka kerja manajemen risiko. 5. Memantau kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko. Pengendalian risiko. Metode di mana perusahaan mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan menyusun strategi untuk mengurangi atau menghentikan kerugian tersebut. Ini adalah teknik untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam operasional perusahaan, aspek teknis dan non-teknis. Mitigasi risiko. Tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau lebih merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Inherent risk. Risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal, ini memungkinkan karena ketidakpastian dari manajemen. Mungkin saja manajemen tidak memahami pentingnya pengendalian internal atau pentingnya internal control. Residual risk. Resiko yang masih terjadi meskipun kita sudah melakukan pengendalian internal. Manusia memang memiliki keterbatasan. Meskipun sudah melakukan yang terbaik, pasti memiliki kemungkinan ada kekurangan-kekurangan. Tetapi tentu saja residual risk ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan inherent risk. Kerangka kerja KOSO 2017. Governance and Culture. Tata kelola yang handal dan memandai akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung, serta menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Sedangkan kultur merujuk kepada sebuah kebudayaan yang terkandung dalam perusahaan yang menggambarkan sebuah image. Strategi and objective setting. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi, dan pengaturan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depan. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi
yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan di mana dalam pelaksanaan strategi tersebut. Performance, risiko yang berpotensi untuk dapat berdampak kepada kesuksesan mengimplementasikan strategi perlu ditinjau ulang secara saksama dan dilakukan penilaian untuk diminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi. Review and revision. Perubahan dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang. Dengan membangun strategi perencanaan yang baru sesuai dengan hasil pengelolaan risiko perusahaan yang terus berjalan. Information, Communication, and Reporting. Pada komponen terakhir, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko, perusahaan perlu membuat pelaporan yang menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses yang berjalan, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan berkelanjutan, di mana hasil laporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Kerangka kerja manajemen risiko dalam praktik. Agar manajemen risiko semakin terintegrasi, usulan unit manajemen risiko disetujui direksi, sosialisasi dan perlakuan sesuai strategi rencana manajemen risiko. Penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen risiko, evaluasi berlaku sewaktu oleh internal dan eksternal sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi usulan perbaikan atau pengembang. Rumusan unit manajemen risiko disetujui direksi, perbaikan atau pengembangan oleh pihak terkait. Yang terakhir, resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Risiko positif merupakan konsep baru, peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.